Khayalan tingkat tinggi, lagu dari Peter Pan atau Ariel Noah yang belakangan ini tuh lagi jadi perbincangan. Tapi gak cuman Ariel Noah yang lagi jadi perbincangan. Seorang Mudryk bisa mencetak gol ke gawang Arsenal lewat tendangan yang sangat indah ke gawang Raya. Mungkin kalau disambungkan dengan khayalan tingkat tinggi, orang berkhayal gak mungkin Mudryk itu bisa mencetak gol. Karena masih banyak fans Chelsea yang menganggap percaya sama Mudryk berarti musyrik. Ternyata dikira cupu, ternyata suhu. Selamat datang di Box to Box Football Show. Sebuah opening yang one take oke dari Waldo La Liga. La Liga jadi ya? La Liga. Gak lupa dia gak lupa. Gak lupa kan? Gak lupa. Lo tau bahasa Jawa kan? Oh lali itu lupa. Lupa. Dia ketawa doang tapi gak tahu arti gimana. Well, welcome to Box Football Show with me Jerry Arvino. Ada Waldo yang tadi opening mikirnya cukup lama ya. Tapi mulus ya. Kan one take Waldo. One take Watson, one take Waldo bro. Ya ada W ya di Waldo dan juga win ya. Iya ada juga Dex Leniza. Bum bum bang bang. Ini apa dalam rangka apa lu pakai itu? Pengen aja. Kan bajunya enak. Oke. Masih bisa dibeli gak? Masih bisa dibeli. Tapi musim belum mulai soalnya jadi hype-nya belum terasa. Tunggu IBL lagi. berarti ya? Tentu tunggu IBL atau NBA ya. Terima kasih Dex. Bisa dapatkan di online ya. Placement iklan Ran. Nanti abis ini suruh bayar ya. Ya boleh. Dan ada juga Rana, apa kabaran? What up? Turun, apakah hubungannya ini lu pakai warna merah tuh untuk Wah cocok ada di thread gitu atau gimana? Enggak, tapi seperti biasa saya hadir ketika banyak banget yang absen ya. Jadi mau gak mau ini benar-benar habis Gelombang cedera ya? Iya jadi ya udah. Yang biasanya opening absen kemana ya? Nah, kemana? Hah? Ke Jepang katanya. Siapa tuh? Tio. Oh iya lupa ya. Nggak soalnya saya bakal nyusul ketemu dia. Oh, tapi Anda juga nyusul. belakangan Halloween ya? Dia sama bini dulu kesana. Gitu. Terus juga Rossi nggak ada. Iya. Sibuk. Karena ada meeting lain ya. Oke, line up yang sekarang. Tapi sebelum kita bahas sepak bola Eropa nih, yang juga ini gue pas banget ya, Arsenal biru kan mungkin. Pas banget ini episode 28 ya. Nyesuain. Kenapa? Skornya 28. Gue gak tahu ingat Arsenal terus ya. Sama MU kan 28 kan. Oh 28. Oh iya Allah masih merchandise yang lu bikin itu. Itu tuh gue gak tahu ingat aja terus gitu. Yang collab sama Retropus kan? Iya benar. Itu sama lu kan? Iya benar. 28. Bagus jersinya tuh. Jersinya bagus. Dan kita sebelum bahas Eropa kita ngomongin dulu soal Kanjuruhan. Ada spanduk ajakan golput. Nah ini dari Malang ya. Karena buntut kekecewaan dari penanganan tragedi Kanjuruhan. Tapi kan ketua PSSI tetap menjabat nih. Jadi masih bisa untuk disuarakan. Tapi karena tidak gua bertarung di kontestasi kan. Gue golput sih. Golongan putih Leeds United. Menang comeback 2-3. Waldo Anjir, juga dong. weekend. Waldo putih. 88. Putih-putih. Tapi gak menang, sorry. Yaudah, Iya, tapi kan golput loh. Iya. Selanjutnya ada juga keluarga korban Kanjuruhan golput pada pemilu 2024 karena kecewa dengan proses penanganan. Oh ini udah jauh, udah ada ini nih. Ya itu tadi beritanya. Ya lanjut. Berarti ada dua. Ada dua beritanya. Iya. Jadi ya karena kecewa gitu ya. Apalagi mungkin yang ditagih-tagih usut tuntas kan. Gak dibahas sama sekali. Terus sejauh yang gue tahu juga capres atau cawapres juga gak ada yang ngebahas sama sekali tentang Kanjuruhan sih. Apalagi stadion udah direnovasi juga kan. Ya tapi meskipun begitu jangan stop untuk menyuarakan terus usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Terutama di media seperti kita. Tiap episode sekali lah seenggaknya. Yes, dan kita juga selain Kanjuruhan kita ngasih tahu kabar Inter Nusantara yang sudah memulai liganya lagi. Ini season kedua ya berarti Season kedua karena setahun ada sekitar 3 season untuk virtual football mereka ini. Setelah menang lawan South London 2-1 dan akan menjamu Tokyo Youth Club. Yang mana itu yang tadi ngepost itu Tokyo ya? Iya itu Tokyo. Di LA? Di LA lagi. Kan mereka kemarin habis kalah lawan LA. Terus habis itu pulangnya mereka nonton pertandingan ini. Pertandingan LA Galaxy. LA Galaxy kalah 1-4 lawan Dallas. Ya ini lawan Tokyo di hari Selasa. Di hari Jumatnya lawan Bengaluru Phoenix. Di home. Bengaluru Phoenix di Bengaluru kalau gak salah. Ya, dan inovasi lainnya dihadirkan juga dengan ada fantasi. Oh iya. Ada fantasi juga Box to Box peringkat 2 kalau gak salah. Oh tuh ada peringkat 2 di yang fantasi free. Gimana ngitungnya sih? Jadi satu game week milih 6 pemain ya? 5 pemain. Nah kalau cara mau ikutan gimana? Kalau misalnya orang mau ikutan gitu? Daftar aja di oneff.com.
gratis. Jadi milih pemain mana yang sama kayak FPL gitu mainnya. Hadiahnya gimana bang? Hadiahnya? Hadiahnya tadi dapat berapa tadi? Tadi free dapat. Oh, ke yang free mah nggak dapat duit. Kalau yang dapat itu pro, dapat duit. Iya. Oh ya di klasemen berarti International peringkat berapa sekarang? 3 ya? Peringkat 3 setahu gue, peringkat 3. Tapi kan baru satu game week. Baru 1 game week lah. Baru kelihatan lah tuh FC Angeleno sama Palermo tadinya kan gak pernah ada di peringkat 6 ke atas gitu. Yang harus dilihat nih Manhattan paling biasa sama Paris Saint-Denis juga sih. Ya, cuman satu sisi ya bagus lah Internazionale, maksudnya Segara biru dan ada satu pemain dari Italia yang mungkin bisa dibilang Rodri-nya Internazionale yaitu Capece. Capece. Lu kayak pakar banget ya. Kalau ini lu kayak pandit virtual deh kayaknya lu. Virtual. Wow. Gianluca Capece. Selain La Liga mana FF-nya Waldo? Ya udah lah. Itu yang bisa ini harus diwaspadai ya. Iya. Gianluca Capece itu pemain yang musim lalu nggak terlalu kelihatan tapi akhirnya musim ini kelihatan dan langsung jadi man of the match, bahkan golnya itu keren banget. Jadi mungkin bisa dibilang ya kayak Pep lah, ada teks apa dibilang? Teks apa? Kalau di City tuh satu musim pertama tuh dibilang apa? Oh ini ya mitos doang sih. Teks tuh. mitos musim pertama tuh gak bagus biasanya kayak Jack Grealish. Cuma tulisan yang typo. Otaknya. Enggak, gue kira teks 1 tahun juga doang. Lu mesti merhatiin permainan Pep Guardiola. Kita kan pelatihnya gue lupa lagi. Nathan Ake, berarti Lee Jun Ho. Iya, Lee Jun Ho. Nathan Ake, Jack Grealish, Calvin Phillips kan tahun pertamanya gak bagus tuh. Tahun keduanya Ake sama Grealish bagus. Nah Phillips bilang nih tahun kedua gue harus gue bagus. Nah ini kayaknya Gianluca Capece kayak gini juga. Di tahun kedua. Iya. Nah ini tahun kedua walaupun sebenarnya nggak bisa bilang tahun kedua ya karena baru setengah musim, terus sekarang udah memasuki season setengah, terus sekarang baru mulai lah itu. Yaitu Mykhailo Mudryk yang mencetak gol ke gawang raya dari hasil crossing gagalnya, tapi berbelok masuk ke lapangan, masuk ke gawang. Masuk ke lapangan, masuk ke lapangan. Ran, lo ngeliat gol Mudryk tuh pas gimana kondisinya, dan apakah lo kaget juga seperti Raya yang kaget mungkin, dan juga Mudryk yang nendang juga kaget? Iya, gue kaget tapi mungkin positioning gue lebih baik daripada Raya ya. Iya, just kidding. Ya kaget, tapi di saat gol keduanya masuk pun dengan gol pertamanya, gue merasa dari segi balance of play emang bagusan Chelsea. Untuk pertama kalinya dalam sebuah big match, gue ngerasa musim ini Arteta agak out coach deh sama Pochettino. I hate to say that, cuman kelihatan banget tactical setupnya Chelsea, khususnya di babak pertama itu dibuat untuk menullify progresi Arsenal lewat tengah. Dan yang terjadi adalah bola harus dialirkan ke sayap. Dan gue gak tahu apakah ini mengejutkan atau enggak, tapi Cucurella dan Gusto itu dalam situasi one on one tuh cukup bagus lawan Saka. Tentu Saka kita gak fit. Iya tapi asli satu. Gitu. Tapi sebenarnya mungkin bukan soal one on one ya, tapi gue juga ngelihat gimana lini tengahnya itu sangat sering bisa nge-cover kedua fullback. Nah di babak kedua justru ketika Arsenal lebih direct itu kelihatan lebih stretch Chelsea, apalagi setelah 2-1 dan lebih banyak situasi di mana Saka bisa jadi one on one gitu, dan mulai muncul beberapa duel di mana Arsenal. Tapi salut buat Chelsea, dan sebenarnya kalau dibilang Arsenal mainnya nggak bagus, yes, tapi gue ngelihat gue akan lebih bilang desire-nya, intensitasnya di babak pertama itu 2-3 level lah di bawah Chelsea. Chelsea bagus banget dalam bikin tiap pemain Arsenal yang nerima bola itu berasa backpedaling. Sehingga kan oke lah possession menang Arsenal, tapi touches-nya itu berat banget di belakang. Karena susah banget buat mereka progresi, dan Odegaard tuh kayak gak ada kemarin gitu. Jorginho juga bingung ditekan terus sama Enzo, sama Mudryk. Jadi menurut gue sih Chelsea deserve untuk unggul 2-0, tapi juga di babak kedua salut buat Arsenal yang comeback. But that's the problem ya. Oke lah, you dapat 1 poin. Dan gue tahu sebuah tim contender selalu dibilang win ugly get the result. Tapi gue juga ngerasa kok ini kenapa Arsenal ini untung belum terlalu jauh musim ini ya, tapi kenapa gak kelihatan ruthless ya? Kenapa di awal untuk mendominasi dan menancapkan dominasinya itu susah? Karena menurut gue di lain pertandingan belum tentu tuh kiper lawan akan bikin kesalahan yang fatalistik. Dua-duanya bikin dengan ngoper ke Declan Rice ya. Dan ketika 1 gol udah terjadi, istilahnya game state-nya kan berubah nih. Tiba-tiba mungkin kondisi mental di mana Chelsea yang lebih di atas angin tuh kan langsung berubah. Tapi satu hal yang juga pengen gue tanamkan adalah
gue tuh suka lucu ngelihat perkembangan taktik dua tim yang dibilang paling possession based. Lu ngelihat Man City dalam 2 tahun terakhir, lu ngelihat adjustment taktikal yang dilakukan oleh Arteta, tendensinya tuh sangat direct, sangat oke, kita majuin satu pemain yang tinggi ke depan gitu loh. Kalau kita ngelepasin Fafifu was-wasnya, itu kan sebenarnya di service level tidak beda jauh dengan apa yang Tony Pulis lakukan kan. Masukin 4 back, kita main bola panjang ke depan, ada yang knockdown gitu. Cuman Fafifunya aja beda gitu. Kitchen sink time. Hah? Kitchen sink time kan. Kitchen sink, ya, just throwing the kitchen ke depan kan. Jadi apa ya, bagi gue yang menarik adalah ngelihat dua tim yang sangat identik dengan passing pendek menjadi sangat pragmatik, tapi karena positioning dan branding dari tim masing-masing, orang itu tidak menganggap demikian gitu. Wah, ini kayaknya sebuah inovasi taktik. Enggak, you're just putting one guy di depan terus main long ball gitu. Ya mungkin bedanya kalau Tony Pulis dan Stoke City emang the whole game mungkin. Kalau Arsenal kan gitu. Agak ada Victoria Concordia Clash kitnya dulu ya kan. Baru kalau udah mandak baru tuh keluar tuh. Sebenarnya yang lucu adalah dan gue ingat ada zamannya si Barcelonanya Luis Enrique sebenarnya kan. Gerard Piqué tiba-tiba maju gitu kan. Emang sebenarnya sih miskin kaya taktik tuh tergantung jumlah taktik yang lo punya gitu. Kan miskin kaya ya. Jadi jumlah kan kalau kaya ada jumlah kan kuantitas gitu kan. Jadi gue ngelihat ini kita harus kasih shout out juga buat pelatih-pelatih yang identik dengan long ball, Sam Allardyce gitu. Mungkin Sean Dyche gitu ya. Dia lagi ngelihat apa ini kan gaya yang gue main dari dulu kayak gini gitu kan. Lo butuh kan ujung-ujungnya. Dan yang gue pengen lihat adalah mungkin kayak De Zerbi gitu kan. Kan dibilang dia canggih nih taktiknya. DNA gue gak kayak gitu. Iya, suatu hari long ball ke Evan Ferguson depan bisa aja. Luis Dang maju kamu. Nah iya gitu. Jadi itu sih yang menarik dan maksudnya bagus lah karena itu bukti bahwa bola itu memang butuh taktik itu siklikal dan butuh keragaman lah untuk menang. Iya. Dan kalau tadi ngomong Kukurea dan juga cara mainnya, ini kan kondisi hujan juga ya. Gue inget itu yang lawan Brighton lawan Arsenal di musim lalu. Musim lalu gue lupa 2021 kalau nggak salah. Hujan juga. Itu ya gitu, maksudnya Kukurea lain sudah dilewatin, hujan lawan Brighton, alot gitu. Cuma bedanya ini imbang juga sih. Maksudnya Saka mati juga kayak gitu. Tapi kalau soal golnya Mudryk, menurut gue tuh Mudryk tuh ngelihat loh. Ininya jadi apa? sengaja itu. Sengaja kan Mudryk kan dibilang kan di konferensi pers, interview pas pertandingan kan dia bilang kan, iya pelatih kiper kami tuh udah ngasih tahu ke saya katanya kalau David Raya tuh positioningnya agak out, suka ke depan dia bilang gitu. Makanya saya lihat, gue ngelihat pas golnya dia emang lirik ke arah gawang ya, bukan ke arah David Raya. Oh iya, gue malah ngeliatnya dia ngeliat ke samping. Bukan yang ngeliatnya ke samping ya? Kan lihat situ dulu terus lihat ke Raya, baru abis itu nembak gitu. Nah, tapi gue di sini kan orang-orang pada bilang David Raya ini out of position, dikritik gitu, terus juga dia beberapa blunder juga kan. Tapi gue ngelihat untuk tuntutan kiper yang main kayak sekarang ya, David Raya itu sebenarnya udah bagus di Arsenal. Dia juga bisa build up lebih bagus daripada Aaron Ramsdale. Bahkan lebih akurat long ball-nya. Lebih akurat juga long ball-nya juga bagus banget emang. Gue lebih suka dia long ball daripada bola-bola pendek. Jadi gue ngerasa kebobolan sama Mudryk kayak gitu tuh bukan sesuatu yang disorotin berlebihan sih harusnya sih. Itu kayak ini gue baca di The Athletic, gue Muller kalau nggak salah nulis, dia bilang itu kayak lo udah ngunci pintu, udah naruh CCTV, udah pakai anti maling, rumah lo kebobolan sama orang yang bawa tank, dia bilang gitu. Ya emang lagi sial aja pertama, ini yang kedua, ya orangnya bawa tank terus jadi bahan cerita aja gitu. Ini tuh bakal diceritain tapi terus, kan dia lo tuh juga udah masalah. siap-siap bagus katanya. Ini menarik karena gue agak berbeda pendapat nih. Gue belum bener-bener ngerasa Raya tuh udah mengamankan posisinya dari apa yang gue lihat ya, dari eye test ya. Satu insiden kemarin, beberapa umpan pendek yang bisa di close down dengan cepat. Oke lah, mungkin itu adalah efek sistemik dari kiper yang ceritanya build up. Dan disuruh Arteta katanya. Tapi apakah shot stoppingnya istimewa? Gue belum terlalu melihat banyak. Gue cuma ingat satu save yang ketika lawan Tottenham tuh kayaknya gitu, dan menurut gue satu gol ketika kalah pada saat itu terjadi pada situasi yang bisa dihindari seandainya dia nangkep bola atau tepisnya lebih jauh. Jadi gue belum melihat ada perubahan yang sesignifikan itu. Ya oke lah, persentase long ball-nya kalau nggak salah bagusan Raya, tapi I don't think it's that big right now gitu. Dan kalau misalnya dia masih main, gue lebih ngelihat itu lebih ke faith-nya Arteta bahwa nomor satunya adalah Raya. Tapi
kalau mainnya levelnya segini aja nih, dan let's just say dalam 5 pertandingan ke depan ada 1-2 kesalahan kayak gini lagi, gue akan sangat kaget kalau misalnya Ramsdale tuh nggak dikasih kesempatan. Karena bagi gue perbedaannya tuh, at least dari eye test gue ya, kalau beda pendapat it's okay. Nggak merasa light and day juga gitu. Yeah. Tapi di sepak bola Arteta, kiper yang bisa pegang bola tuh justru yang lebih ngasih perbedaan. Tapi Ramsdale tuh bagi gue bukan kiper yang jelek dalam. Gak jelek, cuman bagusan Raya. Cuma gini, dari sampel size 3-4 pertandingan, gue tidak merasa bahwa perbedaan long ballnya sesignifikan itu. Can you name me one play di mana emang benar-benar karena long ballnya Raya jadi sesuatu gitu? Gue lihat waktu lawan City yang pas mereka habis kebobolan, terus kan udah mainnya mau pragmatis aja kan. Di situ dia long ball, gue ngeliat tingkat akurasi operan tuh naik. Justru tingkat akurasi ada David Raya sebelum dan setelah kejadian itu. Dan tapi ya hal-hal kayak gitu gue juga pernah lihat dilakukan sama Ramsdale, gitu loh. Jadi bagi gue mungkin you can make the case bagusan Raya, tapi gue nggak ngerasa ini night and day juga. Dan ada beberapa situasi di mana Raya itu juga hampir ngelakuin the game lawan City itu akan jadi pertandingan, as much as gue gloating gitu ya, itu bakal jadi pertandingan yang berbeda kalau dia pilih yang si Alvarez masuk gitu. Nah itu juga kan dipesanin sama Arteta untuk ya udah lo lama-lama aja pegang bola supaya fighting press. Terus juga yang kedua juga yang gue khawatirin sih ya kalau dari percakapan ini, sebenarnya Raya tuh punya apa ya? Ya gara-gara sama-sama Spanyol aja si Arteta. Kalau lihat kualitasnya, kalau bilang sama-sama bagus ya. Cuman gue ngelihatnya emang Raya lebih unggul sedikit sih. Selain emang dia warga negara Spanyol juga. Sebenarnya itu nggak terlalu signifikan sih memang. Tapi mungkin faktor lainnya juga yang bisa dibahan pertimbangan Arteta. Mungkin karena soal statistik Ramsdale menghadapi tendangan pertama lawan itu kan juga sangat mengkhawatirkan kan. Paling tidak di musim ini. Oh jadi gitu. Jadi mungkin itu jadi metrik penilaian juga. Bukan cuma soal. Karena kan kalau distribusi bola, ya emang bagusan Raya sedikit, tapi maksud lu nggak jauh banget kan, bukan kayak kiper pertama, kiper kedua tuh bener-bener beda. Dan gitu. Shot stoppingnya gue nggak tahu apakah secara definitif lu bisa bilang Raya lebih baik daripada Ramsdale. Karena gitu. Shot stopping itu pasti penilaian penting karena kan Ramsdale dinilai ada tembakan lawan langsung gol itu kan juga perkara bagaimana dia save kan, lakuin shot stopping juga gitu. Jadi dia bilang juga di Twitter, kalau Raya kayak gini lawan Sevilla lagi, mungkin dia akan bertugas menjaga anaknya Ramsdale di minggu depan. Karena Ramsdale yang main lagi. Udah lu ngeliat Chelsea Arsenal gimana nih sebagai Waldo La Liga yang nonton Premier League? Gak, tapi Chelsea ya perlu kita apresiasi ya. Soalnya nih followers box to box banyak banget yang ngomong, kok bahas Chelsea, panditnya mana nih? Yaudah kita bahas Chelsea. Enggak. Mesti kita bahas Chelsea aja. Maksudnya ya Chelsea kelihatan ya. Tadi Bang Rana juga udah jelasin banyak juga gimana bagus ya permainan Malo Gusto sama Cucurella yang bisa ngematiin Martinelli juga. Ya sebenarnya technically gak matiin banget, cuman maksudnya at least bisa nge-struggle mereka berdua. Dan menurut gue Pochettino juga udah bener tepat ya. Dia ngerti yang tadinya awal musim kita ingat kan dia tuh pakai 3 formasi 3 back. Tapi mungkin karena dia tahu oke, lawan gue winger yang emang punya pace tinggi dan juga dribble tinggi gitu. Yang emang gak bisa nih kalau misalnya gue kasih space luang kayak gini. That's why makanya dia naruh Malo Gusto yang mainnya bagus banget sama Cucurella. Plus Chelsea dengan memainkan 2 strike. Sebenarnya formasi mereka tuh adalah 4-2-3-1. Jadi striker depan itu adalah Cole Palmer yang dimana sebenarnya tuh lebih ke false nine, dan winger itu adalah Sterling dan juga si lupa lagi Sterling sama Gallagher kalau salah. Gallagher di belakang di tengah. Mudrik. Belakang baru Gallagher, Enzo Caicedo. Bentar biar gua enggak ini ya. Sorry banget. Nih ya, oke. Ya. Dan juga biar gua enggak dimarahin lagi nih. Tactical board-nya luar biasa. Wah, tactical board itu bisa lu geser-geser kan? Free Google. Bisa lu geser-geser kan? Enggak bisa. Tapi ya line up ya. Nih biar enggak salah lagi. Habis itu gimana peran Caicedo dan juga Gallagher. Ini Gallagher tuh kemarin banyak yang nyinggung he's everywhere. Dia tuh bener-bener di mana-mana. Bahkan dia tuh di statistiknya dia tuh pemain paling banyak creating chance-nya di match tersebut gitu. Dan gak cuma laga ini aja. Gue rasa dia defensive coverage-nya sejak laga lawan Liverpool kita udah lihat gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu meremehkan lagi Mudrik dan juga Gallagher. Ya kita mesti kasih respect dikit lah buat mereka berdua, karena menurut gue perkembangannya cukup bagus. Dan satu sisi gimana Chelsea tadi gue bilang midfieldernya tadi Bang Rana bilang ya mati total. Jorginho lu sempat bilang ini Arsenal kok main kayak gak ada midfielder sama sekali. Yaitu ada perannya karena 2 striker mereka ada saat defense mereka main dengan 4-4-2. Duanya itu adalah Gallagher sama Cole Palmer yang jadi orang utama yang melakukan pressing gitu. Tapi mereka tuh jadi 2 number 10 di sana. Mereka jadi lagi lebih agak ke dalam, lebih ke deep. Dan itu ngebuat emang defensifnya Chelsea itu lebih compact dan emang kelihatan banget
Jorginho, abis itu Odegaard tuh nggak kelihatan banget di situ. Ada perannya Caicedo, abis itu Enzo yang bisa Caicedo bisa nge-cutting back, Enzo yang bisa ngelihat ada peluang dikit langsung ngelakuin transisi cepat gitu. Dan itu kelihatan banget Chelsea benar-benar solid defensive side-nya bagus banget. Cole Palmer man is a baller man. It's really a baller man. Cole Palmer is a really baller man. Itu benar, itu serius man. Itu tapi 4 laga dia main tuh gol menang terus. Yang satu momen ada Cole Palmer yang hampir gol, yang dapat passing dari Gallagher tuh bisa dikasih space begitu aja sama si Declan Rice. 3 pemain Arsenal tuh bisa di-dribble sama Gallagher. Gallagher langsung ngasih terobosan dan Palmer di luar kotak penalti nge-shoot. Itu hampir gol, emang deket tiang. Cuman ya gue mesti apresiasi itu. Dan satu lagi pemain yang mesti diapresiasi gak cuman Gallagher, gak cuman 2 wingback mereka. Menurut gue kipernya Sanchez man. Yes, Sanchez. Hugo Sanchez bukan sih? Robert Sanchez, sorry man. Apresiasi. Untuk asisnya ke Declan Rice. Enggak, gini. Lu nggak bisa terlalu mengapresiasi. Oke, fine. Dia salah dalam satu gol itu ya. Cuman ada satu golnya dia waktu handballnya Saliba. Itu tuh gara-gara dia ngelakuin inviting press di situ. Kalau lu bisa nonton cuplikan ulangnya, mengundang press. Iya, jadi dari dia tuh awalnya. Gue masih belain David Raya daripada Sanchez. Ya udah. Enggak, tapi ya emang yes he made a mistake gitu. Karena ya kiper build up itu pasti selalu ada blundernya tiap hari lah. Gue bisa ngeliat dari contoh resiko. Iya benar resiko. Kayak bisa banyak lah Alisson lah, entah Anderson, bahkan sekarang yang lagi banyak ke build up. Ya you can say Ryan Ramsey. Enggak gini. Kalau lu Courtois is the best. Oke, kalau lu bilang soal apresiasi Robert Sanchez, ya udah jangan fokusnya itu di blunder dia untuk golnya Declan Rice, tapi build up yang dia lakukan di gol Cole Palmer, ya kan? Sampai terjadi. Nah, itu kan juga satu sequence. Maksud gue kan jangan gara-gara satu gol Declan Rice kita ngejudge Robert Sanchez. Nah yang dia build up kayak gitu itu juga satu sequence doang. Enggak, masalahnya dia ngelakuin itu banyak hal. Kemarin kalau lu sadar Arsenal ngelakuin high press kan. Di saat high press di Robert Sanchez dapat terima bola dari Cucurella, selalu dia invite press. Pemain itu selalu Arsenal pada saat pressing pasti ada zona kosong di belakangnya di situ, di lini tengah di situ, dan itu dimanfaatin sama Gallagher sama Enzo buat dapetin bola dari. Oke. Dua kiper bikin blunder ya. Satu positioning, satu dia salah passing basically gitu ya. Nah, which is buat gua ya emang gak apa-apa. Selama dia invite press tuh gak apa-apa. Iya. Gak maksudnya ini hari ini pelajaran kita adalah invite press. Enggak, dua-duanya. Gue penasaran, dua-duanya kan blunder nih, ya kan? Dua-duanya juga kiper yang bisa invite press, bener ya? Karena dia yang bisa. Ini udah pertanyaan garis merah lu apa? Which one was better? In this match? Iya, in this match. Siapa yang invite pressnya lebih bagus? Invite. Enggak, man, Robert Sanchez, man. Oh really? Invite gini. Apa? How come? Ya dia ngelakuin di laga itu banyak banget. Dia cuma sekali. Kalau lu bisa nonton matchnya lagi. Dibanding Raya. Jadi dia banyak inviting the press ya di. Enggak, maksudnya progresif. Enggak gini. Ketika Chelsea struggle, ya know Chelsea squad Chelsea sama Arsenal lu bisa lihat lah levelnya juga jauh kan. Dimana Chelsea juga masih lagi berpeluang, lagi berprogres lah gitu kan. Dan di saat maksudnya di saat Chelsea lagi struggle, di saat bingung mau ngelakuin apa, ya Robert Sanchez di situ buat terima. Ya udah lu kasih ke gua sini, gua bakal distribusin bola ke tengah. Dan itu works gitu loh. Gua bisa ngeliat itu dan itu works, dan di laga kemarin gua gak ngeliat Arsenal bisa ngelakuin hal itu. Jadi itu kayak oke nih. Chelsea mentok, terus Robert Sanchez kasih gua bola. Ayo gua undang Odegaard buat press gua. Langsung kosong gitu ya. Ya enggak, ya kan lebih kan selalu melakukan pressing kan. Midfielder Arsenal dan juga attacker mereka kan dari kemarin ngelakuin pressing ke Robert Sanchez juga. Gue paling nambahin satu hal dari sisi lain Chelsea. Tadi dia dibilang sama Waldo bahwa dua false 9-nya, false 10 apalah namanya gitu. Number ya. 10. Bagi gue yang menarik adalah efek kedua sebenarnya, selain yang dibilang Waldo bikin congested lini tengahnya. Saliba dan Gabriel tuh menurut gue secara sistemik itu agak bingung. Oke, gue mau lanjutin nanti ya. Karena dia merasa nggak punya reference point. Yes. Mungkin secara duel atau apa nggak yang terlalu kalah, tapi gue bisa ngelihat ada sedikit kalau dilihat tuh kayak unsettled lah. Maksudnya perkara siapa yang mereka mark? Ngelihat tactical setupnya, iya. Itu benar. Ngelihat tactical setupnya Chelsea yang rubah kartu yang oke.
Ada beberapa ide yang menarik lah dalam tactical setup. So di sini titik di mana outclassnya tadi ya. Itu bagi gue di babak pertama khususnya agak outcoach. Sebelum Waldo nanti mau nerusin ya, lo bayangin deh, mungkin jadi Saliba atau jadi Gabriel ya. Sebelum pertandingan tuh semua orang kan bertanya-tanya, nih Chelsea bakal mainin penyerang siapa nih? Broha, Nico Jackson. Kan Nico Jackson kuning kan, maksudnya ada seru kuning gitu. Ternyata Pochettino maininnya ya Cole Palmer dan jadi dua double nine juga sama Gallagher. Conor Gallagher. Jadi juga kalau lihat di babak pertama Cole Palmer tuh lebih ke kiri. Kan ini kan di sini kan apa Sterling Modric. Di sini siapa namanya Cole Palmer ya. Cole Palmer di sini. Nah dengan dia melakukan itu si Gallagher yang tadi di dalam, lu lihat di situasi-situasi banyak banget dia jadi naik. Ada satu momen kok dia yang one on one. Bebas dia. Yang one on one. Gabriel sama Saliba tuh kayak ini mana nih? Itu tuh dia masuk gitu. Gue tuh ngerasa Pochettino itu kayak udah ngeliat di Twitter, dia cari Saliba, isinya keluar video, Saliba owns Helen, Saliba nambah Helen. Gimana ya? Oh ya udah, gue nggak usah ada yang mau jadi kayak Helen aja gitu. Nah iya. Sama ini Ran, gue lihat juga Arsenal harus sadar juga Declan Rice itu meskipun serba bisa, dia tuh peran kuncinya tuh justru di double pivot, di pivot di DM-nya. Lo lihat perbedaan di babak pertama babak kedua, kan dia mau jadi nomor 8 kan, bahkan nomor 10 gitu. Ya dia bisa kayak gitu. Cuman Arsenal tuh dapat kestabilan ketika dia main jadi double pivot DM. Jadi 6 ya maksudnya agak mundur. Karena sebenarnya dia tuh lebih dinamis karena ketika dia 6 selain dia ngejaga, kadang-kadang ada momen di mana dia maju gitu kan. Emang istimewanya Declan Rice itu adalah ya serba bisa dia. Dia bisa main lebih dari satu posisi, tapi kembali ke yang Dex bilang ya udah, tapi defaultnya mulai di mana gitu loh. Di 6. Gimana tadi Waldo? Enggak, tapi udah dijelasin bener yang tentang Haaland itu salah satunya kuncinya yang dimana Saliba match sebelumnya kan bisa nguncin Haaland. Karena gak ada Rodri. Enggak. Terus mungkin ada hubungannya. Mungkin gini, jadi Poch nih ngelihat Saliba mental, terus dia lihat kuku cedera Nico Jackson. Kayaknya sih mendingan gak ada aja. Kayaknya gak ada aja deh. Dan kita bikin dia bingung aja deh paling gak. Itu bener, itu fluid banget. Bahkan gak cuman Gallagher, kadang ada satu momen kalau gak salah yang Gallagher yang dia nge-shoot ke Raya itu yang ditepis, itu tuh si Enzo tuh ikut maju juga. Jadi kadang mereka tuh fluid banget. Dan Sterling itu jujur Sterling kemarin bener-bener ngobrak-abrik si Zinchenko kan. Dan mau ambil penaltinya Cole Palmer. Iya, tapi gak jadi. Tapi pemain muda ini berhasil menang. Zinchenko nih semenjak dia pro Israel makin-makin kayaknya ya. Lemah Madison. Dan ini nih, tapi kan kita suka protes soal in-game adjustment dari Arteta, terutama substitution yang dikira suka telat. Lo memuji bukan protes kan? Enggak, kemarin kan. Kenapa ini gitu? Kenapa memaksakan main sampai menit 70 dulu baru diganti? Kemudian juga ya banyak yang terlambat lah biasanya. Cuma kemarin lagi-lagi berhasil, Ran. Apakah ini saatnya kita mulai ngerasa apresiasi? Arteta nih belakangan lebih jago ngelakuin adjustment daripada milih first 11 sebenarnya. Nah, tapi itu gue agak dilematis. Berarti lo gak setuju Saka jadi starter kemarin? Ya bukan semua elemennya ya. Gak salah satunya. Saka sih gue tetap setuju ya. Maksud gue karena ada threat-nya lah gitu. Dan kalau enggak siapa? Dan makin ke belakang makin oke. Cuman yang di kepala gue lucu adalah apakah untuk jago adjustment lo harus salah di awal dulu gitu loh. Kan berarti kan ada yang lo revisi gitu kan. Dan kembali ke yang gue bilang tadi, bagi gue yang menarik adalah adjustmentnya dalam spektrum orang ngomongin taktik bola sebenarnya secara kosmetik terlihat pragmatik gitu loh. Kita masukin satu pemain yang tinggi buat knockdown. I appreciate that. Cuman ya itu lucu aja buat gue gitu loh. Gue sih termasuk yang tentu menghalalkan itulah, orang emang gak apa-apa. Lo kasta-kasain deh. Itu tuh ada di kasta berapa emang? Kitchen sink itu maksudnya. Kalau adjustment tuh kan dia adjustment dari taktik A nih yang utama ke B ke C. Nah kitchen sink itu emang di kasta berapa menurut lo? Paling bawah atau gimana? Well sebenarnya kitchen sinknya itu bukan kayak lo turunin semua striker ya. Jadi gue gak bisa bilang itu kayak desperation tactic. Bagi gue sih it's normal, malah gak ada kasta-kastanya. Dan I mean you do what the game gives you. Dan gue melihat yang dibutuhkan sama Arsenal dalam situasi kayak gitu memang bermain dengan tempo yang lebih cepat, memanfaatkan keunggulan yang lo punya. So menurut gue memang kesempatannya lebih ada untuk bermain seperti itu, apalagi tengahnya sangat padat, kan harus lo bypass. Iya gak sih? Nah, apakah tiba-tiba Pochettino aku tidak ingin, ya udah saya kosongkan saja, kan gak mungkin kan. Justru dengan menambah fleksibilitas
dengan main direct lambat laun. Abis itu tim lawan yang oke, sekarang dia udah mulai nge-bypass gue mesti ngapain ya, do I keep this atau gue bikin lebih melebar misalnya. Jadi bagi gue sih gue tidak pernah juga bilang itu lebih rendah atau apa sih. Cara yang hina lah istilahnya. Iya. Nyesuaiin pertandingan lah. Nyesuaiin pertandingan. Selain masukin pemain tinggi, masukin Edin Ketiah ya. Karena ini jimat keberuntungan. Hampir golin dia sekali tuh ya. Yang dia itu hampir 3-2 tuh yang dia sempet ngebody Thiago Silva. Di saat Mudryk mainnya gak 90 menit lagi. Iya dia diganti ya. Iya makanya kan maksudnya kita udah bilang dari awal musim ya. Bahkan waktu Chelsea lawan Liverpool kita selalu bilang Chelsea ini sebenarnya mainnya terstruktur. Bahkan gua sama Bang Dex sama lu kadang di Stadio kita bilang kan sebenarnya Nico FPL ya. Iya bahas FPL Chelsea ini tuh attacking threat-nya udah bagus. Kita harus kasih kredit sama Theo kan yang bilang Chelsea nih. Chelsea. Theo tuh emang kadang-kadang tuh visinya tuh beda. Chelsea itu sekarang udah sesuai dengan aparel yang mengalami kenaikan. Naik. Oh, Nike. Nah, ini Infinite juga bisa dong. Nah, coba satu sisi lu pasti ngerti juga ya. Kan ada banyak yang bilang Chelsea ini kemarin kalau nggak salah lu bilang deh. Chelsea ini tuh cuma butuh satu pemain bintang doang di strikernya atau yang ngebantu Nico Jackson at least lah. Nah, pemain bintang itu ada tapi masih cedera. Siapa dia? Kuku. Wah ini. Itu dia. Kunku. Itu. Gua yakin dia bagus. Ini sih. Itu bagus. Tapi kalau ya mungkin mereka bisa naik ketika tim-tim lain kecapean sih menurut gue. Tapi kalau secara untuk bersaing, I don't think so. Tapi inilah maksudnya, kalau tim-tim lain capek, dia kan dari Eropa. Gue bisa ngebayangin tim ini at least bikin tim lawan work. I mean that's a Pochettino team. Dan ini yang gue agak serem gitu. Karena ini ibaratnya kayak tahun pertama sama Pochettino. Gak ada Eropa juga. Iya pemainnya masih bisa banyak yang cedera juga gitu. Ya kalau dalam situasi yang kayak gini aja kan give it a good game. Apalagi ketika udah menetas nantinya. Oke, ini kita cukup lama memeras Chelsea Arsenal ya. Kalau makanya sebenarnya, jadi makanya buat fans Chelsea udah is okay lu kalau misalnya dibully tahun ini is okay lah. Maksudnya ini progress lah gitu ya, sebuah progress lah, tenang aja gitu. Oke. Nanti di time code-nya Dex lu bilang kita box to box memuji Chelsea aja. Kayak 25 times itu aja. 30 menit. Oke. Oke, dan kita geser dikit nih ke pertandingan MU di mana enggak ada pandit MU di sini. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Sheffield lawan Man United. Sheffield aja susah. Iya kan, dimana terakhir Sheffield main di sini sebulan yang lalu mereka kebobolan 8 gol dari Newcastle, tapi United masih cukup sulit. Mereka ternyata sebulan gak main di kandang loh. Gara-gara mereka away, international break, baru lawan MU lagi yang kesulitan. Sesuai dengan nama kandang mereka, Beramal. Mereka Beramal. Iya. Dan 1-2 McTominay abis cetak gol malah handsball, terus diselamatkan oleh Diogo Dalot ya. Bisa striker. Enggak, tapi sebenarnya kalau MU itu kan apa gue bilang di FPL Dalot. Iya, sebenarnya Hoyland itu setiap game ada big chance ya gue rasa. Ada. Iya, itu ciri striker yang bagus. Tapi di Champion udah berbuah gol, di Premier League belum kan? Gitu, tapi peluangnya mah ada sebenarnya. Ada, gue lihat dari angka Hoylund tuh, makanya kemarin juga kan pas sesi FPL kan di stadion kita bilang kan, yang dua yang lagi on the way bakal ngepoin bagus tuh, 3 orang, Hoylund, Bruno Fernandes dan Bowen kan. Secara statistik. Bowen kemarin dapat nih, walaupun gol defleksi 1-4 tapi kalah. Boleh Aston Villa, gila udah 11 ya. Watkins, ada Bowen juga gitu, dan rest in peace buat Sir Bobby Charlton. Oh iya. Ini meninggal sebelum game ya? Sebelum game lawan MU kan? Iya, sebelum game Mas. Sebelum game lawan United, dia 1 dari 9 pemain yang menang Piala Dunia, European Cup, dan sekarang jadi Champions League dan juga Ballon d'Or. Iya, dan box to box sempat bikin monolognya juga ya. Monolog tapi tentang Jack Charlton. Tentang Jack dan Bobby sih judulnya juga itu. Jack tuh adiknya ya? Adiknya, kakaknya. Jack kakaknya. Yang sempat ada hubungan yang agak renggang terus at the end jadi baikan lagi kan. Tapi ini kan ya salah satu yang selamat dari Munich 1958 ya. Busby Babes. Iya, Busby Babes. Itu luar biasa itu, maksudnya kayak throughout that life dari titik yang serendah-rendahnya sampai yang tinggi-tingginya itu. Bahkan juara dunia sama Inggris dan sekarang tinggal Gea First doang yang tersisa dari skuad yang ada. Lo tau gak abis kecelakaan dia berapa lama untuk main lagi buat Man United? Dan itu menurut gua gak akan terjadi di sepak bola modern. Berapa lama? 3 minggu. Hah? Wow. 3 minggu. Wow. Itu what the mentality. Yang final bukan sih? Hah? Yang bukan final ya? Yang pesawat kan maksudnya? Enggak, dia lawan Belgrade kan? Oh, Belgrade. Jadi itu tuh dia abis itu kan cetak gol. Katanya tuh pandangannya kosong aja terus katanya gitu. Ya kayak gak seneng aja gitu. Tapi main. Soalnya lo bayangin orang stres kali kayak gitu. Orang masih kepikiran semua gitu. Temen lo meninggal sekaligus gitu. Iya. Dan lo hidup gitu. Ya maksudnya kan.
Wow, 3 minggu udah bisa langsung berfungsi lagi, luar biasa. Ya, kalau di sepak bola modern udah nggak bisa gitu. bisa. Pasti disuruh udah lo libur dulu sebulan, 2 bulan. PTSD man. Kayak. Dan juga Liverpool menang 2-0 lawan Everton untuk pertama kali. Enggak pertama kali, cuma jarang banget early kick off. Kapten Salah bisa cetak. Bagus kan gue bilang 2 gol. Palestina. Hampir hat-trick men. Dikait-kaitan gitu ya. Karena di Palestina. Padahal gak ada hubungannya. Dia gak ada selebrasi. Kemudian Newcastle juga mengalahkan Crystal Palace 4-0. Ini udah ada rotasi juga. Tonali mungkin jadi laga terakhir sebelum ada keputusan. Nanti Tonali. Zaniolo juga ada Villa kan bisa jadi abis itu absen. Kemarin ya. Tonali masuk videonya Ferry Irwandi nanti. Oh iya. Dibahas lagi. Terus City lawan Brighton. Mereka sebenarnya unggul cepat ya. Tapi sebenarnya ya Haaland. Oh enggak ini yang paling tahu Waldo ini. Oh taktik versus Pep. Gimana tuh? Juego di position. Karena kalau secara ini sih gue ngerasa ini sih. Kan Brighton kan open banget sama Aston Villa di sikat 5 kan. Haaland dikasih tim kayak gini mah. Waldo lihat terus gue di pressure. Gimana tuh? Ini gue keluar waktu sampai lo bisa ngeluarin. Invite the press gimana tuh kiper Ederson? 20 menit awal 2-0. Pep Guardiola mediocre. Enggak, ini gue ngomong ngaco ya. Ini karena gue di pressure, gue gak nonton. Sorry nih, ini gue ngomong ngaco. Ya lo invite the press memang. Invite the press. Press for you. Ada 30 formasi katanya. Pressure for yourself. Tapi gue membela Waldo sedikit ya. Sebenarnya invite the pressure sama main build up itu sebenarnya agak nggak berhubungan dengan error. Jadi error itu seperti yang udah gue jelasin. Hubungannya itu bukan dengan build up tapi dengan pressing lawan. Makin nge-press lawan ya, lo makin prone to error, itu ada datanya. Itu kayak yang De Zerbi ngelakuin ke timnya juga kan, yang misalnya stopping the ball with dengan kaki bawah, pull. Dengan menarik. Jadi apakah itu City lawan Brighton ugly win juga kategorinya? City enggak sih menurut gue itu perang taktiko itu menurut gue. Perang taktiko yang menurut gue work sih di dua tim, dan gue melihat pertandingan itu lumayan terhibur sebenarnya. Iya, dan juga kalau kita geser, geser ke Waldo La Liga. Ya kita geser dikit karena Sevilla lawan Madrid, di mana Ramos menunjukkan mentalitas sebagai abang-abangan yang luar biasa. Dia seperti mengajari pemain Sevilla untuk cara commanding yang benar. Rudiger sama Ramos disuruh senyum Rudiger sama Sergio Ramos ketika dia cetak main bagus tapi cetak gol bunuh diri lawan Barcelona. Lawan Madrid dia step up dan dia man of the match sih? Enggak, man of the match-nya justru uniknya Rudiger. Rudiger karena udah bisa senyum mungkin. Lo tanya dong, dia nontonnya Sevilla Real Madrid apa Chelsea Arsenal? Kan itu bentrok tuh. Gue soalnya gak bisa layar gue. Dua layar. Udah kayak banget sama sepak bola. For the love of the game ya. Gila. Oke, Sevilla Madrid. Mau jadi Coach Justin ini kayak gini caranya. Nonton 2 pertandingan saya. Pelan-pelan dia nyusul. Setengahnya Justin berarti ya. Setengahnya udah mencapai nih. Baru kok belum coach. Baru Waltok. Wah, HP juga 2. Ini mantap. Ini kerja, ada kerjaan. Bro. Oke. Gila. Udah. Sekali muncul tuh Famos ya. Rana udah bilang Famos La Liga. La Liga plus udah masuk. Oke. Sevilla Madrid dok. Ya. Sebagai media Madridista. Ya satu sisi gue mesti apresiasi ya. Itu kemarin bener-bener pertunjukan show buat Sergio Ramos sih. Itu emang bener-bener Ramos mainnya bagus banget. Satu sisi dia bisa tahu passing para pemain Madrid kemana. Dia commandingnya juga ada. Terus habis itu dia bisa tahu para pemain Madrid nih larinya mau kemana. Dan commanding dia bener-bener itu menunjukkan Madrid tuh kayak seakan-akan nih gue ajarin cara defense yang bener. Karena Madrid tuh dari 3 musim lalu tuh PR-nya tuh cuma di defense doang. Dan selain emang kapasitas defense Madrid yang center back yang gak terlalu cukup bagus ya. Ada satu pemain yang bagus, Milito, tapi dia cedera sampai akhir musim. Itu parah banget. Dan wait. Sebelum itu gue mau klarifikasi. Sebelum itu gue mau klarifikasi. Sebelum itu gue mau klarifikasi. Kemarin ada yang ngebentak gue. Iya gue salah. Kapten Madrid yang pertama itu Nacho. Iya benar. Yang kedua baru Carvajal. Dibentak 3 baru Modric. Iya. Ketukar. Lo Carvajal bilang kan. Ketukar. Soalnya emang Carvajal lebih sering main dibanding Nacho. Oke fine. Cuman balik lagi. Nacho dimakan. Oh lu baru inget tiba-tiba ada orang yang marahin lo. Enggak. Soalnya kita kaget nih. Di komen. Kenapa lu potong tiba-tiba. Di komen ada yang bilang gimana sih katanya Madridista gini-gini. Iya gue karbit. Iya udah lu cukup puas.
Ya oke, balik lagi ya. Jangan jadi pandit ngambek dong. Lu udah pandit sekarang kan. Jangan. Cuma kan saya mendengarkan kritik dari masyarakat kan gitu kan. Oke. Lanjut ya. Berarti Sergio Ramos ya he's playing very good. Nah, gini. Dia nunjukin enggak Madrid tuh PR defense-nya itu tuh enggak ada pemain yang bisa commanding dengan benar. Dan Sergio Ramos kemarin di Sevilla itu kayak nunjukin kayak nih cara commanding tuh begini, nih gua dulu gini. Gimana Bellingham tuh akhirnya dapat rating jelek loh di laga itu. Karena gimana compactness Sevilla tuh dibuat rapi banget sama Ramos. Dan disiplin banget defensif Sevilla. Ramos kartu kuning kenapa sih? Gue gak nonton soalnya. Ramos tuh kartu kuning. Dia gara-gara itu bukan kan? Enggak. Dia nekel. Dan ada rasisme lagi ya untuk ada rasisme juga ya. Dari bocah itu makanya sengaja ya udah jelas. Dan kalau kita lihat kayak gini. Ramos tuh kan bagus kan? Iya bagus. Ya kan? Terus di PSG ya kan? Abis itu balik lagi ke Sevilla masih menjadi abang-abangan nih. Apakah dia emang tahu betul untuk bisa bermain dan melawan tim-tim di Spanyol atau emang maksudnya Liga Prancis beda atau PSG-nya yang menurut lu membuat dia gak kelihatan paling gak? Oke, gini. Permasalahan di PSG kalau gue lihat dari data, gue penasaran nih kalau ada fans PSG silakan komen ya. Ya, who knows kan anjing. Nasir. Oke. Nasir Khelaifi betul. Ya, oke. Di PSG center back utamanya itu waktu itu emang bukan Ramos dan Ramos itu waktu itu emang cedera panjang. Waktu awal masuk tuh dia cedera emang bisa kalau nggak salah lebih dari 5 bulan 6 bulan kalau nggak salah. Dan itu yang ngebuat Ramos juga jarang dapat jam terbang tinggi ya. Walaupun banyak fans PSG mengakui Ramos itu mainnya bagus. Bahkan di UEFA Champions League waktu lawan Bayern Munchen musim lalu itu Ramos tuh yang paling outstanding performance ya. Bahkan dapat rating tinggi. Jadi sebenarnya ya alasan kenapa di PSG ya pertama karena kontrak habis jelas. Pada saat dia free agent itu kan banyak banget tuh sebenarnya banyak klub yang mengincar nih back nih kalau lu mau butuh back yang emang bisa experience ball playing dia juga bisa. Ya kenapa gak ada Ramos, tapi pada akhirnya gak ada. Dan Madrid pun juga emang bukan gak butuh ya, emang misinya udah beda. Dimana kita udah regenerasi gitu loh. Dan kalaupun Ramos dijadikan sebagai center back yang mungkin kayak Manchester United jadi Johnny Evans, kayaknya itu gak bisa dilakuin sama Madrid. Tapi regenerasi kan butuh seorang mentor yang bisa ngajarin commanding sebagai abang-abangan. Nah itu dia, that's why Madrid itu sekarang sekarang regenerasi jeleknya tuh ada di center back permasalahannya. Tadi lo bilang pertahanannya jadi masalah. Pertahanan Madrid itu dari 3 musim Ancelotti selalu bilang, yes, tenang, iya, gue tahu PR gue adalah defensif, iya, gue tahu PR ngelatih Brazil sebelum membenahi itu. Soal pertahanan lo, ini sama Kepa nggak? Apa Kepa? Sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin tentang kiper juga Kepa dan juga ada permasalahan sama Lunin ya, banyak yang bilang nih Kepa nih mau diperpanjang atau enggak gitu kan. Permasalahannya tuh menurut gue kalau misalnya even lu punya Courtois, gini kita konteksnya Courtois deh. Anggaplah sekarang kiper Madrid Courtois gitu. Courtois sembuh gitu. Courtois selalu kesulitan man. That's why dia jadi goalkeeper salah satu alasan kenapa dia bisa jadi salah satu goalkeeper terbaik di dunia waktu itu. Itu karena pertama goal percentage-nya dia tinggi. Latihan di pantai. Itu kan berarti udah menggambarkan betapa bobroknya defensive Madrid bisa dapat goal shooting dengan mudah gitu kan. Kalau latihan di pantai pas sama istrinya tuh itu beda lagi. dia emang ini dia. Latihan banget ya. Apa pencitraan aja tuh? Enggak, itu emang dia latihan. Cuman ya itu balik lagi. Jadi permasalahan itu ada di defensifnya. Gimana lu bisa commanding gak nih? Ada center back yang commanding kan Bang Rossi pernah ngebahas ini tentang Maguire di Manchester United itu juga di Inggris waktu itu kan ada episode kalian bisa nonton ya by the way. Dan itu menggambarkan Madrid tuh sekarang nggak ada center back yang bisa meng-commanding lebih baik. Bahkan seorang Alaba pun juga bukan seorang commander lebih baik di center back Madrid. Oke, jadi judulnya Sergio Ramos aja ya. Ya, Sergio Ramos. It would be so funny kalau seandainya out of the blue tiba-tiba Maguire tuh ke Madrid. Terus ngelihat nanti Rossi sama Waldo tuh apakah akan sepaham? Apakah Rossi akan terus pokoknya Maguire. Tapi kemarin bagus mainnya. Iya makanya. Makanya Rossi kita harus juga mengangkat ketika Maguire mainnya bagus ya. Girona mengalahkan Almeria 5-2, Atletico Madrid ngalahin Celta Vigo dengan 3-0, Griezmann hat-trick. Dan ini emang namanya Waldo La Liga ya. Gue juga gak ngerti kenapa dia bisa memprediksi dengan sangat presisi. Wah, seperti tulisan yang di Blog M itu ya. Barcelona mengalahkan Athletic Club de Bilbao dengan skor 1-0. Karena gue sempat bilang ini kok gini mainnya, nggak nyampe tengah Barcelona, ke depan tuh, ya kan? Apalagi kena transisi sama Williams, ya kan itu acak-acakan dan mereka ketolong sama Ter Stegen dan lapisan pertahanannya gitu. Tapi Waldo bilang, Dex, kayak gini mah Barcelona pasti golin di menit-menit akhir. Ternyata terjadi oleh pemain La Masia 17 tahun debut 23 detik langsung golin. Marc
Gui. Kok lu bisa nebak akurat ini waktu di La Liga Plus Sabtu Haryo banyak nanya lo ya. Mas Sabtu banyak nanya lo. Mas justru gue banyak bertanya sama Jangan Mas Sabtu. bohong kau. Justru gue banyak bertanya sama Mas Sabtu. Gimana nih, ini enggak nih? Justru Mas Sabtu bantuin gue waktu itu. Udah Oke, gini dong. Lu bukan soal hasilnya Barcelona lah. Kita udah sama-sama lihat juga. Menjelang El Clasico nih lu pede gak nih kalau melihat Madrid melawan Barcelona? PD, gue PD ya karena gue punya PD Valverde balik lagi. Cuman PD-nya gue adalah gue kasih detail dikit aja. Maksudnya Barcelona musim ini tuh beda sama musim lalu. Kayaknya ini bakal dibahas di The Counter Press kan bisa nonton langsung di Jumat ya. Masuk at least ya. Gila, hosting juga jago lagi. Udah. Nanti yang gantiin Mutia dia aja ya kalau Mutia nggak bisa. Keren banget. Abis itu keren banget sih menurut gue. Kita ada kebagian kan ngeliat ya. Enggak, karena udah pas kan Counter Press, Invite Press. Masuk. Udah pas banget. Jadi setelah possessioning hari ini ada invite press kan. Maksudnya apa ya? Glosarium, ensiklopedia sepak bola. Kamus Waldo ini emang makin kaya. Waldopedia ini emang. Iya makanya. Miki juga minder sama Barcelona beda kan. Barcelona ini beda sama musim lalu. Musim lalu kan lu tahu kan dia bahkan ada rekor setengah musim itu dia cuman kebobolan single digit doang kan. Single digit. Ya pokoknya total musim itu Barcelona cuman dari 38 game dia cuman kebobolan 20. Tapi musim ini dari 10-11 game berarti sekarang. 10-11 game. Barcelona udah kebobolan 10 kali gitu. Jadi ini udah menggambarkan ya emang perbedaan. Satu sisi perbedaan defensive side ya. Defensive side-nya Barcelona emang punya 2 fullback yang attacking. Abde lagi siapa? Balde sama Cancelo yang emang João Felix dong. João Felix ya salah satu itu penggantinya Dembele itu makanya. Tapi Barcelona musim ini golnya subur banget. Mereka golnya juga subur. Itu kan membandingkan sama musim lalu. Iya, jadi musim lalu kan mereka cuman kayak 1-0, 2-1 atau apa gitu. Gimana? Pede Kalau gue sih pede karena defensifnya karena mereka lagi PR sama defensif walaupun Madrid juga defensif. Bellingham bakal menjadi tengah bakal sama Madrid ya. Oke. Dari Serie A ada laga Inter ngalahin Torino 3-0, terus Napoli ngalahin Verona 3-1, kemudian Lazio ngalahin Sassuolo 2-0, dan Roma ngalahin Monza dengan kemarin banyak disorot si Sarawi ya. Sarawi selebrasi ya, keren banget. Nangis deh tuh. Dan juga Milan lawan Juventus di mana skornya 0-1. Nonton juga ya, ada gol ada di flag Locatelli tuh pas di Milan dia cetak gol lawan Juve. Di Juve cetak gol lawan Milan. Balikannya. Dan ada kartu merah Malik Thiaw yang gue rasa itu cukup mengubah juga sih. Gitu dan Allegri ada emosi-emosi sampai buka baju gitu. Buka baju. Dan sebenarnya itu kalau kemarin sih ini sih gue liat pas ya Leo pasti kan. Rafael Leo gokil dan coba exploit Gatti terutama ketika Gatti udah kartu kuning akhirnya masuk pemain muda. Si Thiaw kenapa kartu merah? Siapa? Thiaw. Dia nahan ya, orang terakhir gitu. Untung nama depannya bukan Felix. Xiao. Bundesliga Munchen mengalahkan Mainz 3-1 lagi-lagi Harry Kane ya. Harry Kane. Harry Kane. Mainz tuh. Kemudian Berlin tumbang dari Stuttgart Guirassy udah bener ya ngomongnya. 14 gol 13 gol. Guirassy ya kan. Terus Darmstadt 1-3 kalah dari Leipzig. Kemudian Leverkusen masih menang berarti tetap di puncak ya. Tetap di puncak. Kalian Wolfsburg 2-1 dan Dortmund lawan Werder Bremen 1-0. Berarti di peringkat 1 Leverkusen peringkat 2 Stuttgart ya. Kalau nggak salah iya deh. Gila Stuttgart. Apakah Guirassy adalah the new Kevin Kuranyi? Iya kan gokil banget ya. Tapi kasihan juga Harry Kane ya kalau udah main di Bundesliga golin banyak juga. Tapi ada sosok lain yang kayak Haalandnya di Bundesliga. Siapa nih? Kok gue baru tahu. Guirassy nih. Tapi kata Harry Kane tenang aja gue ntar di Liga Champions lah tengah pekan ini. Ya nanti kita akan bahas juga hasil Liga Champion. Akan ada kejutan apa lagi? Siapa yang bakal kalah dan Siapa bakal kalah? Kalau kalah kan pasti kan kita pasti bahas. Haaland ketemu adiknya kembaran tuh. Copenhagen. Oh iya. Oscar sama siapa gue lupa. Haaland City malah lupa. Hojlund. Hojlund. Arsenal Sevilla nih. Pede gak Ran? Pede lah. Pede ya? Pede. Sevilla Ramos tuh. Temu Ramos kan? Iya makanya. Waduh nanti Saka patah kakinya. Kalau dari Raya gimana nih? Aduh. Kalau dari Europa League Ajax ketemu Brighton. Harusnya seru tapi Ajax lagi di papan bawah. Ajax sama Utrecht ya sih? 18 papan bawah. 4-3. Ini bakal bagus kan nanti Ramos kan dia udah ngajarin Rudiger kalau kata El Taipo. Dia bakal ngajarin Saliba nanti. Nah begini nih cara defense. Invite press semua.
Bagus nanti Saliba jadi agak nakal gitu kan kayak Ramos. Bagus. Sebenarnya lucu deh Ayak bukan cuma peringkatnya gitu. Ada yang ngepost Coach Justin nge-fuck you-in. Iya ada. Habis itu lucu. Oh iya dia benci banget ya. Jadi Utrek. Duel papan bawah. Yang lagi di papan bawah sekarang tuh di Liga Top Eropa tuh Ajax sama online. Olympique Lyon malah gak pernah menang kan? Iya Lyon gak pernah menang. Terus gue bilang nih kalau Lyon nih jangan dijudiin nih, judi OL kan jadinya. Demi nyari punchline di ending. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Jangan lupa subscribe.